Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah pula hari ini kita bisa melaksanakan bimbingan atau pembekalan KKN dari rumah. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, semoga yang kita laksanakan nanti dan seterusnya dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Al-Fatihah. Oke, baik kawan-kawan semuanya, tentu kawan-kawan sudah mendapatkan materi atau mendapatkan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan KKN dari rumah atau KKN DR IAIN Kediri tahun 2020. Tentu KKN tahun ini menjadi KKN yang spesial karena bertepatan dengan keadaan situasi dan kondisi negara kita yang masih mengalami suatu musibah atau suatu cobaan berupa COVID-19. Oleh karenanya tahun ini menjadi tahun yang spesial untuk kawan-kawan angkatan tahun 2017 karena melaksanakan KKN cukup dari tempat tinggal, baik itu dari rumah, dari pesantren, dari kos, dari tempat manapun. Oke, baik kawan-kawan semuanya, terima kasih telah bergabung untuk mengikuti pembekalan hari ini. Tentu sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M IAIN Kediri, DBL diberikan tanggung jawab untuk memberikan pembekalan kepada calon-calon peserta KKN DR 2020. Ada tema besar yang diusung oleh IAIN Kediri, yakni moderasi beragama menuju peradaban masyarakat bermartabat dan sejahtera. Tema besar ini yang kita nanti akan bahas menjadi 4 subtema yang sudah diberikan di buku pedoman KKN DR IAIN Kediri. Oke, baik kawan-kawan, sesi pertama ini yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan tema atau subtema yang pertama, yakni kepedulian COVID-19. Tentunya kita sebagai akademisi, kawan-kawan sebagai mahasiswa juga bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penanganan atau percepatan penyelesaian COVID-19. Oleh karenanya, untuk subtema yang pertama itu nanti kita akan berikan tugas kepada semua mahasiswa, boleh memilih dari 4 subtema itu, diantaranya yang COVID ini. Kawan-kawan silahkan untuk menggali informasi sebanyak mungkin, secepat mungkin, dan seterusnya, agar kita juga punya sumbangsi terhadap penyelesaian atau percepatan penyelesaian COVID-19. Model kegiatannya yang bisa kita lakukan bisa sosialisasi, kemudian diskusi online, konten kreatif, kerjasama dengan para ahli. Untuk tema yang pertama ini saya punya sedikit gambaran untuk kawan-kawan semuanya. Nanti secara real bagaimana pelaksanaan KKN DR terkait dengan subtema kepedulian COVID-19 bisa kita gunakan aplikasi atau bisa kita gunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh pemerintah begitu. Baik kawan, untuk program utama atau subtema kepedulian terhadap COVID-19, kawan-kawan sebetulnya bisa memanfaatkan ada satu aplikasi yang itu nanti di dalamnya lengkap untuk membahas terkait dengan COVID-19. Tentu ini nanti kawan-kawan silahkan bisa dikembangkan sendiri. Nanti akan saya tunjukkan sebagai dasar kawan-kawan bisa melangkah bagaimana untuk menggali data, mendapatkan data terkait dengan COVID-19 di lingkungan masing-masing. Tantangan besar penanganan COVID-19 itu bisa kita rinci diantaranya karena satu, pemberitaan media yang buruk atau kurang menyeluruh berkaitan dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, ego sektoral atau ego ilmu. Kemudian yang ketiga, penularan virus yang semakin hari semakin bertambah begitu. Dan yang terakhir,
karena kebiasaan buruk dari perilaku masyarakat. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kawan-kawan sebetulnya bisa untuk berpartisipasi, mitigasi atau mencari data terkait dengan lingkungan sekitar itu, apakah masih aman atau sudah masuk ke wilayah zona hijau, zona kuning, zona merah dan seterusnya. Itu bisa kita lacak dengan salah satu aplikasi. Aplikasi yang open access yang bisa kita gunakan diantaranya, kawan-kawan nanti bisa download di Play Store, namanya Inaris. Aplikasi Inaris ini sebetulnya aplikasi yang diciptakan untuk sedini mungkin mendeteksi bahaya yang ada di sekitar wilayah tertentu. Semisal ketika kita tinggal di satu daerah, di Kediri misalkan, di wilayah Ngeronggo, itu ada potensi bahaya apa yang ada di wilayah itu. Itu bisa kita ketahui tentu dengan salah satunya mengakses yang namanya aplikasi Inaris. Aplikasi ini sumber datanya berasal dari masyarakat setempat. Oleh karenanya nanti kawan-kawan ketika mendeteksi berkaitan dengan COVID-19, silakan nanti gunakan aplikasi ini, kemudian nanti lengkap di dalamnya. Lengkap berkaitan dengan COVID ada, banjir, kemudian tanah longsor, kemudian gunung meletus, tsunami dan seterusnya. Namun jangan dilupakan bahwa kita fokusnya adalah penanganan COVID. Jadi untuk banjir dan segala macam diabaikan dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kawan-kawan bisa terjun ke masyarakat mulai dari diri sendiri, kemudian wilayah keluarga inti, kemudian ke tetangga dan seterusnya. Tentu ini dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama nanti kawan-kawan bisa lakukan adalah deteksi diri, kemudian nanti keluarga juga demikian, ada di aplikasi, akan saya jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah 1. Buka dulu Play Store, kemudian silahkan cari namanya Inaris. Nah, muncul aplikasi yang kita maksud, yakni Inaris. Kemudian karena di sini milik saya sudah ada, sehingga muncul pilihan hanya buka. Kalau nanti kawan-kawan masih awal buka, itu nanti ada pilihan download atau install. Silakan di download atau install, nanti akan secara otomatis akan masuk ke HP kawan-kawan semuanya. Langkah berikutnya, karena ini saya sudah terinstall, saya buka saja. Ya, perlu kawan-kawan ketahui pula bahwa aplikasi ini harus selalu atau senantiasa nyambung dengan koneksi internet. Baik, di sini kita sudah masuk di aplikasi Inaris. Seperti yang saya sampaikan, bahwa di sini kawan-kawan bisa melihat potensi-potensi bencana yang ada di sekitar kawan-kawan tinggal. Di taskbar itu ada pilihan COVID, gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, tsunami dan seterusnya. Dan perlu kawan-kawan juga ingat bahwa aplikasi ini akan secara otomatis mendeteksi letak di mana kawan-kawan mengaksesnya. Misalkan kawan-kawan mengaksesnya dari rumahnya di Nganjuk begitu, maka Inaris tanda panah itu atau letak posisinya nanti sesuai dengan posisi kawan-kawan tinggal. Begitu juga ketika saya buka ini, karena saya berada di Ngadiluwe, tepatnya di daerah Tales begitu, maka aplikasi ini juga langsung menuju di tempat di mana saya tinggal saat ini. Baik, kita lanjutkan. Kita coba klik COVID-19, kita nyalakan. Nah, aplikasi ini akan menunjukkan bagaimana kondisi atau bagaimana wilayah yang ada di sekitar kita. Berkaitan COVID-19,
wilayah saya alhamdulillah masih putih, artinya tidak terdeteksi adanya paparan virus COVID-19. Nah, tapi ketika kita masuk ke utara di sini ternyata ada sebagian wilayah yang zona merah. Nah, itu kalau kita misalkan ingin perbesar atau perkecil gambar petanya, di Kediri kota begitu posisinya atau keadaannya berkaitan dengan COVID-19. Itu juga di daerah manapun se-Indonesia itu bisa kita lihat potensi COVID-19 yang ada di wilayah tersebut. Misal di Surabaya, nah seluruh wilayah Surabaya dengan Sidoarjo hampir keseluruhan sudah masuk zona merah. Oke, baik, kita kembali lagi ke wilayah kita. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan? Jadi kawan-kawan bisa memberikan masukan, memberikan penilaian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kawan-kawan. Klik saja info bahaya. Nah, info bahaya ini nanti akan disediakan ada survei ACBS, asesmen pribadi, asesmen keluarga, asesmen desa, dan seterusnya. Nah, karena kita tadi berkaitan dengan COVID-19, silakan kawan-kawan mengaktifkan atau fokus dengan 3 asesmen itu, asesmen pribadi, keluarga, dan desa. Asesmen pribadi kita buka. Di situ ada pendahuluannya dulu. Kemudian kita mulai saja. Ini nanti diisi masing-masing begitu ya. Jadi setelah ini nanti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau pernyataan-pernyataan yang tinggal kita klik. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut bisa nanti kawan gunakan untuk mendeteksi apakah dalam diri kawan atau di masing-masing kawan itu apakah ada potensi tertular atau tidak. Begitu juga nanti di tabek dulu di asesmen keluarga. Juga demikian, nanti pernyataannya akan juga berbeda. Di sini suruh menyebutkan nama kepala keluarga. Nah, kepala keluarga seperti yang saya katakan, ini yang kita deteksi keluarga inti dulu, keluarga kita. Kemudian besoknya lagi datang ke tetangga misalkan. Nah, semuanya nanti bisa kita deteksi atau kita data melalui aplikasi ini, atau orang lain atau warga sekitar kita itu, masyarakat sekitar kita kasih saja aplikasi ini kemudian suruh ngisi sendiri. Kalaupun itu nanti kesulitan, berarti kawan-kawan langsung terjun saja ke masyarakat untuk menanyai satu persatu, kemudian survei berkaitan dengan COVID-19. Sekali lagi ini nanti ketika kita next begitu nanti ada banyak pernyataan. Nah, pernyataan itu nanti kawan-kawan bisa salin, bisa digunakan untuk laporan atau untuk penelitian begitu, apakah wilayah yang kawan-kawan tinggali itu termasuk ada potensi COVID-19 atau tidak. Jadi instrumen yang ada di dalamnya ini silakan kawan-kawan gunakan, di copy itu atau ditulis kembali, kemudian disalin. Nanti bisa kita gunakan Google Form, kita gunakan lembar survei biasa, manual begitu juga boleh. Kalau nanti di sini akan otomatis tersimpan di Badan Penanggulangan Nasional. Artinya ketika kawan-kawan ikut berpartisipasi untuk mengisi aplikasi ini atau survei ini, itu juga berarti kawan-kawan memberikan informasi berkaitan dengan wilayah yang ada di tempat kawan-kawan tinggal secara nasional. Namun demikian, rekapannya itu nanti masuk langsung ke sistemnya pusat, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sehingga yang saya katakan tadi, kawan-kawan bisa menggunakan atau mengambil instrumennya, pertanyaan atau pernyataan surveinya itu untuk diambil dan dimanfaatkan untuk penelitian
mini begitu di wilayahnya masing-masing. Di samping juga memasukkan data langsung ke aplikasi ini juga bisa. Itu. Ini untuk asesmen desa. Asesmen desa ini nanti kawan-kawan bisa datang ke kelurahan begitu. Jadi bisa bertanya kepada petugas pegawai pemerintahan desa, bisa kepala desa, bisa kesra, bisa pembangunan dan sebagainya, nanti bisa ditanya satu persatu. Jadi memasukkan satu sampai selesai, kemudian dimasukkan lagi nama lain sampai selesai dan seterusnya begitu. Itu sekilas dengan aplikasi yang saya maksud Inaris ini. Aplikasi ini aplikasi yang sudah diluncurkan sejak lama sebetulnya, ini sejak tahun 2014 kalau tidak salah. Sebetulnya aplikasi ini memang memudahkan, memberikan fasilitas ketika kita tinggal di suatu wilayah, potensi bencana atau potensi bahaya apa saja yang ada di wilayah kita tinggal itu, sehingga ketika kita nanti berada di sana, langkah-langkah apa ketika terjadi bencana itu. Semisal ada potensi banjir. Nah, ketika ada potensi banjir, ketika nanti ada peristiwa yang seperti banjir itu, karena kita sudah mengetahuinya, maka sedini mungkin bisa mempersiapkan kalau wilayah tersebut ternyata memang sering banjir dan sebagainya, atau wilayah yang ada potensi gunung meletus atau tanah longsor dan sebagainya. Aplikasi ini pernah mendapat penghargaan karena termasuk yang disurvei adalah di Kediri, Gunung Kelut waktu meletus tahun sekitar berapa itu, saya lupa juga. Nah, itu digunakan untuk mendeteksi siapa saja yang masyarakat yang ada di zona merah atau zona rawan begitu. Nah, setelah di data-data semuanya, nanti ketika nanti ada pemberitahuan berkaitan dengan bahaya, maka masyarakat yang sudah dikasih tahu dari awal itu nanti akan secara cepat bisa tertangani. Begitu pula dengan nanti masukan yang diberikan oleh kawan-kawan terkait dengan COVID, nanti akan kita ketahui, jadi bukan kawan-kawan menjustis bahwa masyarakat ini kena COVID atau enggak, tapi nanti aplikasi ini akan menganalisa sendiri ada potensi atau tidak berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah diisi di dalam aplikasi ini. Dan pernyataan tersebut sekali lagi kawan-kawan bisa copy, kemudian kawan-kawan bisa gunakan untuk penelitian berkaitan dengan COVID-19. Itu berkaitan dengan penggunaan aplikasi Inaris yang bisa mendukung KKN DR, KKN dari rumah kawan-kawan YN Kediri. Itu, terima kasih. Berkaitan dengan laporan harian atau laporan mingguan, nanti kawan-kawan akan saya berikan form begitu untuk melacak sampai sejauh mana kawan-kawan bisa mendapatkan data-data itu dan juga bisa melaporkan ke DPL, dan kami juga akan menuliskan ke LP2M. Data-data ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk kawan-kawan sendiri maupun untuk DPL, bukan, tetapi juga untuk masyarakat luas, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan yang kawan-kawan teliti. Kemudian nanti bentuk laporan akhir tentu mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh LP2M. Tetap nanti ada jurnal. Nah, jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya nanti dari data itu kita bisa nanti lakukan penelitian kecil-kecilan atau mini research. Nah, dari sampel yang kita kumpulkan, kemudian nanti kita olah dan seterusnya nanti sampai menjadi tulisan yang bagus. Itu nanti sambil proses. Yang penting sekarang kawan-kawan akan jelaskan bagaimana penggunaan aplikasi itu, kemudian apakah ini juga akan mendukung kerja kawan-kawan ketika KKNDR. Sangat mendukung sekali. Dan aplikasi itu langsung bisa kita gunakan, sekaligus juga bisa kita laporkan, dan laporan kita atau data-data kita sudah masuk ke database nasional. Jadi semua orang bisa mengaksesnya,
dan ketika semua orang bisa mengaksesnya, bahwa kawan-kawan juga ikut andil dalam percepatan penanganan COVID-19. Oke, baik. Tentunya untuk materi hari ini, untuk sesi yang satu ini, saya kira kawan-kawan sudah paham. Maka nanti kawan-kawan akan mengikuti sesi yang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah mengikuti semuanya, baru kawan-kawan tentukan mana tema atau subtema atau program utama yang akan kawan-kawan gunakan untuk KKN dari rumah ini. Dari saya sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.